Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniawati Afniati dengan NIM 4824037 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sel imun. Simak videonya ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun itu merupakan suatu sistem yang berguna untuk mempertahankan tubuh dari infeksi dan makroorganisme dan kanker. Sistem imun ini sendiri terdiri dari sejumlah sel dan molekul yang mampu mengenali dan mensimulasi hampir semua makhluk dan benda asing, senyawa atau molekul yang masuk ke dalam tubuh kita. Sistem imun ini dapat memberikan respon yang disebut dengan respon imun. Aktifnya terbagi menjadi dua, yaitu pengenalan recognition, yang kedua respon atau respon imun. Nah, imun recognition itu sendiri yaitu sistem imun bisa mengenali sesuatu yang membedakan berbagai substansi kimia yang berbeda yang menghasilkan oleh satu patogen atau patogen itu sendiri. Membedakan dari luar tubuh atau dari tubuh itu sendiri. Sistem imun akan memanggil sejumlah sel dan molekul untuk memberikan respon yang sesuai atau disebut efektor respon. Setiap respon yang dihasilkan oleh sistem imun ini bersifat unik untuk setiap patogen. Nah, yang kedua yaitu ada respon yang dibagi menjadi dua. Yang pertama alami atau innate, yang kedua spesifik, adaptif atau cepat besar. Nah, dilanjut dengan imunitas. Apa itu imunitas? Imunitas yaitu suatu kondisi tubuh kita sebagai pelindungan terhadap benda-benda asing yang berbahaya, memiliki komponen yang bersifat unik atau kurang spesifik dan sangat spesifik bagi tubuh kita sendiri. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang innate immunity. Apa itu innate immunity? Innate immunity yaitu merupakan garis pertahanan pertama yang melindungi tubuh dari benda-benda asing dan kanker. Telah ada sejak lahir dan suatu mekanisme pertahanan terhadap penyakit yang tidak bersifat spesifik. Innate immunity ini terdiri dari sel fagosit makrofag dan neutrofil, serta sel barrier kulit, serta sejumlah komponen antimikrobal yang dihasilkan oleh sel inang. Molekul yang terlibat dalam innate immunity memiliki struktur yang disebut pattern recognition. Mekanisme pertahanan utama dari innate immunity adalah proses fagositosis. Innate immunity yaitu meliputi dua, yang pertama barrier fisik dan yang kedua yaitu kimiawi, yang disebabkan oleh kulit dan membran mukosa, serta pertahanan lens pertama kulit dan membran mukosa. Nah, bagian terluar dari sel epitel yaitu epidermis merupakan barrier fisik yang tangguh untuk menghalangi makroba. Proses peluruhan alamiah sel epidermis yang terjadi secara berkala membantu menghilangkan mikroba. Nah, ada pula bakteri yang tidak mampu menembus permukaan epidermis yang sehat. Namun, jika mengalami luka, misal tersayat, terbakar, tertusuk, maka bakteri dapat menembusnya. Untuk kemudian menginvasi jaringan terdekat, akan tersebar dalam sirkulasi darah dan memilih bagian tubuh lainnya untuk diinfeksi. Membran mukosa yang melapisi rongga tubuh menghasilkan cairan yang disebut mucus. Membran mukosa ini juga disebut di permukaan hidung dilapisi oleh rambut yang dapat menangkap dan menyaring makroba, debu dan polutan dari udara, sedangkan membran mukosa di saluran pernapasan atas mengandung silia atau rambut halus. Berukurannya yaitu mikroskopik yang bergerak terus-menerus untuk mencegah masuknya makroba ke saluran bawahnya. Cairan yang dihasilkan oleh sejumlah organ untuk melindungi permukaan sel epitel diantaranya aparatus atau lakriminal pada mata. Dengan bentukan refleks mengedip, air mata dapat mencuci makroba yang terlalut pada cairan di permukaan mata. Air mata mengandung lisozim, kelenjar sebaceous pada kulit menghasilkan minyak yang disebut sebum untuk melindungi permukaan kulit. Asam lemak tak jenuh dan asam lemak laktat yang terkandung pada sebum menghasilkan kesenaahan kulit pH 3-5. Hal ini menyebabkan kulit mampu mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. Organ lain, lambung dan vagina. Lini kedua mekanisme pertahanan. Thank you for watching. Bye.